Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Halo. Bu. Wah, anak-anak kelas ini sangat tampak ceria dan semangat untuk pertemuan hari ini dan siap menerima pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelas memimpin dalam doa. Silakan. Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk kehadiran hari ini, Ibu mau tanya sama sekretaris, apakah ada yang tidak hadir? Izin Bu, semuanya hadir berjumlah 8 orang. Oke, baik. Terima kasih kepada kehadiran yang baik untuk kelas ini. Kita mau ambil tangkapan layar untuk sebagai bukti kehadiran kita minggu ini. Silakan beri senyuman terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang, siapa yang tahu pembelajaran materi kita hari ini apa? Saya Bu, Ya, apa Sinta? lurus beraturan. Oke, baik. Benar sekali. GLBB. Kita mau masuk materi kita. Oke, kita masuk pada materi gerak lurus berubah beraturan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu memahami grafik GLB dan GLBB. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh GLBB dari berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi GLBB dalam bentuk soal yang diberikan pengajar. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan percobaan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan tetap menggunakan aplikasi PET Simulation. Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan memaparkan hasilnya dalam tulisan dan menggambarkan grafik. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau memberikan video untuk pengamatan kalian. Nah, dari video tersebut ada yang boleh memberikan pendapat. Silakan kepada Mary. Ibu persilakan. Ya, hubungannya itu kereta api merupakan contoh penerapan dari gerak lurus peraturan. Karena kan Bu, besinya itu kan Bu licin. Jadi dia hampir nggak ada perubahan kecepatannya selama dia berjalan. Jadi dia merupakan contoh gerak lurus beraturan, Bu. Nah, benar sekali jawaban dari Mary. Dia sudah cukup mengamati, tapi Ibu akan menambahi, di mana dari video kita bisa lihat gerakan kereta api yang termasuk gerak lurus beraturan. Dikarenakan desain rel yang licin, yang fungsinya mengurangi gaya gesekan antara kereta api dengan rel, sehingga kereta api dapat melaju dengan kecepatan yang konstan. Nah, untuk video selanjutnya, Ibu mau kalian mengamatinya. Baik, untuk video yang kedua, siapa yang mau memberikan pendapat tentang video ini? Izin Bu, memberi pendapat Bu. Baik, silakan Haris. Baik Bu, dari video itu kita dapat melihat seorang pembalap di mana dia memacu kendaraannya itu dari mulai garis start menuju garis finish, di mana kecepatannya itu berubah-ubah Bu. Baik, terima kasih kepada Haris, jawabannya sudah benar. Ibu akan menambahi, di mana sebelum acara dimulai, semua pembalap berhenti atau dalam keadaan diam di belakang garis start. Tetapi begitu isyarat lampu start menyala, para pembalap itu memacu kendaraannya bergerak cepat meninggalkan garis start. Nah, inilah materi yang akan kita bahas hari ini tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita masuk pada topik gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Bu. Ya, silakan Haris. Mungkin bisa dibacakan. GLB yaitu gerak lurus beraturan. Adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan mempunyai kelajuan tetap, artinya kecepatan tetap atau percepatannya 0. Wah, hari ini Haris sangat aktif dalam pembelajaran kita. Benar yang dikatakan Haris ya, di mana
GLB atau gerak lurus beraturan, mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan yang berarti benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Selanjutnya, A-nya itu adalah 0. Secara sistematis kita bisa lihat rumusnya. S sama dengan V dikali T, dengan keterangan S adalah jarak dengan satuan meter, V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya anak-anak, kita mau melihat grafik dari GLB itu. Kita amati video mobil tersebut. Nah, dari grafik kita bisa lihat di mana grafik jarak terhadap waktu pada gambar kita lihat kalau S-nya pasti dia akan naik terus. Maka bisa kita lihat pada PPT yang Ibu buat, grafik jarak atau S terhadap waktu, dia akan semakin lama semakin naik nilainya. Yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu di mana mobil bergerak dari A yang sudah mempunyai kecepatan tertentu dan terus memiliki kecepatan yang sama sampai titik B. Kecepatan benda tidak berubah, dan inilah yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang ketiga, grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Karena dalam GLB nilai percepatan adalah 0, maka bentuk grafiknya sangat mudah kita ingat, yaitu bentuknya lurus. Selanjutnya, kita mau lihat materi tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu apa ya? Kepada Elva, boleh? Baik, Bu. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan sebagai A, tetap atau konstan. Nah, ya benar. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A, tetap atau konstan. Dengan besar percepatan sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V dibagi perubahan waktu delta T. Kita lihat persamaannya anak-anak. A sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan VT dikurang V0 dibagi TT dikurang T0, di mana VT adalah kecepatan akhir dikurang V0 kecepatan awal. Maka hasilnya VT dikurang V0 per T. Maka kita kalikan silang anak-anak. VT dikurang V0 sama dengan AT. Lalu selanjutnya kita dapatkan persamaan VT sama dengan V0 tambah AT. Kita mau lihat grafik dari GLBB. Yang pertama grafik S atau jarak terhadap T waktu pada kondisi dipercepat. Nah, kita lihat di sini jarak yang dilalui benda pada awalnya itu 0. Lama-kelamaan dia akan bertambah semakin banyak, semakin besar, semakin tinggi nambahnya. Karena grafik tersebut kita lihat S terhadap T yang dipercepat. Nah, yang kedua, grafik S terhadap T diperlambat. Awalnya kita bisa lihat kedua gambar ini berbeda sekali. Di mana dari awal nambahnya sangat banyak. Lalu lama-lama pada detik terakhir dia semakin sedikit. Maka itulah yang disebut dengan diperlambat. Nah, selanjutnya kita mau lihat grafik yang kedua, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Kita lihat gambarnya. Yang pertama GLBB dipercepat. Garisnya semakin lama semakin meninggi dan inilah yang dinamakan dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Untuk gerak yang ini kecepatan awalnya 0, di titik A kecepatan awalnya 0. Mengingat benda tersebut tepat pada pusat koordinat kemudian bergerak semakin cepat dan semakin cepat. Nah, yang kedua, GLB dipercepat dengan kecepatan awal. Berbeda dari yang pertama, dia sudah memiliki kecepatan awal. Jadi, dari titik kecepatan awal itu atau titik A, dia semakin lama semakin bertambah sampai dia pada titik B. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat GLBB diperlambat. Benda pada saat awal sudah memiliki kecepatan awal di titik A dan semakin lama kecepatannya semakin menurun, sehingga pada titik B,
benda berhenti karena kecepatannya 0. Untuk gerak diperlambat beraturan ini, geraknya semakin ke kanan, grafik semakin menurun. Jika grafik sudah menyentuh sumbu waktu atau sumbu T, bisa dipastikan bahwa kecepatannya sudah 0 atau sudah berhenti. Nah, yang ketiga kita mau lihat grafik percepatan terhadap waktu. Yang ini kita bisa lihat grafik percepatan terhadap waktu dengan ketentuan A sama dengan konstan. Kita ingat bahwa karena dia konstan, maka dia berupa garis lurus saja. Kita lihat ada 3, A-nya positif, dan A-nya negatif. A negatif menunjukkan bahwa pada saat itu benda mengalami perlambatan. Dari grafik yang sudah Ibu tunjukkan, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Saya apa juga, Bu? Oh, dari Alfa Tidak juga. ada, Bu. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Dari grafik V terhadap waktu, jarak yang ditempuh, kita bisa lihat gambar trapesium. Maka kita masukkan S sama dengan luas V terhadap T, di mana luas trapesium adalah garis sejajar dikali setengah tinggi. Maka persamaan yang kita dapat ialah S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Selanjutnya, dari persamaan VT sama dengan V0 tambah AT, kita dapatkan VT dikurang V0 sama dengan AT. Kita keluarkan T-nya anak-anak. VT dikurang V0 dibagi A. Maka kita substitusikan. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu, hasil yang kita dapatkan ialah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Persamaan akhirnya ialah S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A. Selanjutnya kita kalikan silang 2AS sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat, maka hasilnya ialah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Persamaan GLBB yang kita dapatkan ialah persamaan VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, persamaan jarak GLBB ialah S sama dengan 0T plus minus setengah AT kuadrat. Yang ketiga, persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di mana, siapa yang tahu kenapa ada plus minus di sini? Baik, Bu. Menurut saya, itu ada plus minus karena kemarin kita pelajari kalau gerakan percepatan benda itu ada yang kecepatan diperlambat dan juga dipercepat. Jadi dia nilainya, Bu, A-nya itu bisa negatif, bisa positif. Begitu, Bu, kira-kira. Oke, benar sekali. Berarti Mary sudah memahaminya dan Ibu harap anak-anak Ibu yang lainnya sudah memahaminya. Nah, dari persamaan GLBB ini, adapun keterangannya VT adalah kecepatan akhir benda dengan satuan meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal benda dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, S adalah perpindahan benda dengan satuan meter, T adalah waktu dengan satuan S. Adapun contoh penerapan yang Ibu angkat ialah penerjun payung. Orang melakukan terjun payung yang boleh kita kaitkan dengan GLBB. Kita lihat video berikut. Dari contoh penerapan video orang yang melakukan terjun payung, kita bisa lihat di mana gerak penerjun payung pada saat penerjun payung baru terjun keluar dari pesawat, belum membuka parasutnya. Penerjun akan terjun bebas, secara pendekatan kita akan mengabaikan hambatan angin yang bekerja pada penerjun. Dan penerjun mengalami gerak lurus berubah beraturan. Saat penerjun membuka parasutnya, pada ketinggian tertentu di atas tanah, gaya-gaya yang bekerja pada penerjun dan parasutnya mencapai keseimbangan. Dan penerjun sampai pada tanah dengan selamat. Nah, seperti itulah contoh penerapan dari GLBB yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk pada praktikum menggunakan PET simulation. Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Bolehlah sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1, Dewi Elva. Kelompok 2, Haris Mary. Kelompok 3, Dian Dea. Kelompok 4, Sinta Bintama. Untuk LKPD-nya boleh dibuka dan dikerjakan.
Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Pas, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 2. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis. Ibu mau untuk salah satu mempresentasikan praktikum kita kepada Dewi dan Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil praktikum kami. Jadi yang pertama itu langsung saja untuk yang soal pertama itu cara menghitung jarak dengan T 0,5 sekon dan V itu 4 meter per sekon. Jadi jawabannya tadi kan diketahui bahwa rumus dari jarak itu S sama dengan V kali T. Jadi S-nya itu sama dengan 4 meter per sekon dikali dengan 0,5. Jadi S-nya itu 2 meter. Lurus atau GLB adalah gerak suatu benda yang melintasan lurus dan bergerak dengan kecepatan atau tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu, sehingga percepatannya adalah 0. Dari analisis dapat pula bukan bahwa jarak tempuh berbanding lurus dengan waktu tempuhnya. Seperti itu, Bu. Atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari praktikum GLBB. Jadi untuk soal yang jawaban dari soal pertama yaitu cara menghitung jarak dengan T yaitu 0,5 sekon dan A-nya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Maka seperti yang Ibu bilang tadi untuk menentukan jarak yaitu dengan menggunakan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat yang mana S sama dengan 0,05 sekon ditambah setengah dikali 3 dikali 0,5 dikuadratkan. Maka S sama dengan 0 ditambah setengah dikali 3 dikali 0,25. Yang mana S sama dengan 0,75 per 2 dan hasil akhirnya adalah S sama dengan 0,375 meter. Untuk kesimpulan dari praktikum GLBB yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini merupakan gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Hal ini disebabkan karena adanya percepatan yang tetap, yang mana dengan kata lain bisa disebutkan bahwasanya benda yang melakukan gerak dari keadaan diam atau mulai dengan kecepatan awal akan berubah dikarenakan kecepatannya yaitu A sama dengan T atau perlambatan yang mana A sama dengan negatif. Ya, dengan grafik GLBB yaitu berupa garis lurus atau horizontal yang sejajar dengan sumbu X dikarenakan dalam waktu berapapun percepatan yang dialami oleh benda yang mengalami GLBB adalah konstan atau tetap. Sekian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Dian dan Dewi untuk jawabannya. Penggunaan aplikasi Plate Simulation dalam materi GLBB kita kepada kelompok 4. Ibu persilakan. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempraktikkan LKPD yang telah Ibu beri. Nah, jadi untuk yang praktikum pertama itu menggunakan untuk praktikum yang pertama itu GLB, di mana kecepatannya itu sama. Kecepatannya konstan yaitu 4. Jadi di sini kita buat kecepatannya 4. Nah, dan untuk waktunya itu kan berubah-berubah dari 0,5, 1,0 sampai 2,5. Nanti untuk biar waktunya itu bisa 0,5 itu nanti kan kita tekan play, kemudian jika waktunya yang di sini udah 0,5 terus kita tekan pause gitu. Nah, kita coba untuk percobaan yang pertama. Di sini kita untuk mencari jaraknya. Sini kita tekan play. Nah, udah pada waktu 0,5 detik. Di sini jadi diketahui posisinya atau jaraknya itu sebesar 2,167 meter. Nah, selanjutnya untuk waktu 1 detik. Nah, untuk 1 detik itu didapatlah posisinya 3,833. Kemudian untuk 1,5 lebih 1,6. Dan kalau lebih nanti bisa diulang kembali. Nah, kemudian ini untuk 2 second tadi mungkin 8,1 sekian karena ini sudah terlewat 2,1. Nah, inilah untuk praktikum GLB.
kita juga bisa lihat grafiknya di chart sini, sama mungkin kita tadi bisa tekan di sini ketekannya 4 baru kita play sampai dengan waktu 2,5 nanti dia terlihat grafiknya. Selanjutnya yang kedua itu praktikum GLBB. Untuk GLBB itu kan percepatannya yang konstan di LKPD itu 3 meter per second kuadrat. Di situ kita mencari jarak dan kecepatannya. Nah, untuk ini, untuk kita mulai ke GLBB, kita reset all. Nah, kita mulai lagi di sini, kita klik yang percepatan sebesar 3 meter per second kuadrat. Kemudian sama seperti yang GLB tadi, dari 0,5 waktunya kita play. Nah, didapatlah kecepatannya 1,625 dan jaraknya itu 0,44 meter. Selanjutnya ke 1 detik. Nah, pada waktu 1 detik itu kecepatannya 3, jaraknya 1,5 meter. Kemudian 1,5 detik, 1,5 detik, kecepatannya 4,5 meter per second, dan jaraknya 3,375 meter. Sampai nanti dengan waktu 2,5 detik. Nah, ini 2, detik, kecepatannya 6,125, posisinya atau jaraknya 6,253. Nah, untuk grafiknya juga bisa dibuat di sini. Kita masuk ketiga, mungkin akan saya contohkan juga, Bu, untuk GLBB saja. Nah, kita tekan play. Kita tunggu sampai waktu 2,2 detik. Jadi grafiknya seperti ini, sama seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Baik, sekianlah praktik dari simulasi dari PET ini dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Hasilnya sangat baik dan Ibu harap semua kelompok 1, 2, dan 3 sudah juga menerapkan sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang boleh memberikan? Ibu akan memberikan nilai tambahan. Siapa yang mau? Saya, Bu. Silakan Elva. Kalau untuk GLB sendiri, Bu, jika suatu benda kita katakan melakukan gerak lurus beraturan, jika kecepatannya selalu tetap, atau kita sebut juga dengan konstan. Dan kalau misalnya GLBB itu, Bu, dapat kita katakan sebagai gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan yang berubah setiap saat. Itu terjadi dikarenakan adanya percepatan yang tetap, Bu. Oke, terima kasih kepada jawaban Elva, sudah benar. Kita berikan tepuk tangan kepada Elva. Nah, jawaban dari Elva sudah benar, di mana sebuah benda yang melakukan GLBB memiliki percepatan yang tetap. Sehingga grafik percepatan terhadap waktu A terhadap T berbentuk garis lurus horizontal sejajar dengan sumbu waktu. Percepatan tetap bisa diartikan jika benda mengalami perubahan percepatan yang sama dalam waktu yang sama. Oleh sebab itu, grafik V terhadap T berbentuk garis lurus yang condong ke atas dengan gradien yang tetap. Jika benda memulai GLBB dari keadaan diam atau nilai V-nya tidak sama dengan 0, maka grafik V terhadap T, grafik condong ke atas, memiliki titik potong V sama dengan 0, V. Dan grafik tersebut dinamakan GLBB dipercepat dengan percepatan tersebut. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak ada yang mau ditanyakan, yang kurang dipahami? Silakan, Ibu berikan waktu untuk bertanya. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan Elva. Bu, berarti, Bu, aplikasi PET Simulation itu nggak berbayar kan, Bu? Oh iya, itu bisa kita pakai dengan
laptop kita dengan via websitenya saja. Itu bisa kita gunakan tanpa berbayar. Jadi untuk hasil sesuai LKPD, Ibu tunggu ya jawabannya dikirimkan ke WA grup kita hari ini. Itu akan menjadi nilai praktikum kalian. Untuk yang lain ada lagi? Atau Elva mau bertanya lagi? Pas? Pas, Bu. Oke, baik. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu sudah memberikan materi dan Ibu harap anak-anak sekalian bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari aplikasi tentang GLBB tersebut. Dan untuk pet simulation-nya bolehlah dikirimkan LKPD-nya, Ibu tegaskan dikirim hari ini ke WA grup kita. Ibu juga sudah memberikan soal yang ada di modul kita. Itu Ibu tunggu sampai minggu depan. Semua harus mengirimkan karena akan menjadi penilaian Ibu dalam materi ini. Sekian dari Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, baiklah Ketua kelas menutup dalam doa. Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Ibu harap semua tetap menjaga kesehatan, prokes harus tetap dijaga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Baik, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Baik, Bu. Bu, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh